Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana puasa hari ini? Lancar? Oke, walaupun kita dalam keadaan berpuasa, tetapi kita tidak boleh bermalas-malasan. Pasti kalian semua bertanya-tanya ibu siapa, ibu dari mana, dan ibu ngapain berada di kelas kalian. Perkenalkan, nama ibu Syahira Oktaviani, atau kalian bisa memanggil ibu Syahira. Rumah ibu berada di Jalan Makmur, Susukan Ciracas, Jakarta Timur. Dan keberadaan ibu di sini adalah untuk memberikan sebuah layanan, yaitu layanan informasi. Kok ibu memberi layanan informasi? Emang ibu siapa? Nah, ibu adalah mahasiswi Universitas Indraprasta PGRI, program studi bimbingan dan konseling. Di sini ibu akan memberikan layanan informasi. Apa sih layanan informasi? Layanan informasi ialah layanan berupa pemberian pemahaman kepada teman-teman sekalian tentang hal yang diperlukan. Apa sih yang diperlukan? Karena ibu masuk ke dalam kelas 12 atau kelas 3 SMA, di mana kalian sedang padat-padatnya dalam mengikuti ujian-ujian dan terdekat mengikuti ujian nasional, memberikan tips and trik strategi mengikuti ujian nasional. Nah, ujian nasional ini memang sangat menegangkan bagi teman-teman sekalian. Gimana tidak menegangkan? Perjuangan teman-teman selama 3 tahun bersekolah ditentukan hanya dalam waktu yang amat singkat, dalam waktu seminggu. Nah, ujian nasional ini akan diadakan di bulan April, di mana anak-anak yang berada di bangku akhir persekolahan seperti kelas 6 SD, kelas 9 SMP, kelas 12 SMA atau SMK ini akan mengikuti ujian nasional di bulan April ini. Nah, karena ujian nasional sudah semakin dekat, persiapan apa aja sih yang sudah disiapkan teman-teman? Di sini ibu akan ngasih sebuah strategi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan atau dipersiapkan oleh teman-teman. Dari mulai teman-teman menyiapkan persiapan dari mental teman-teman, dari fisik teman-teman, serta yang paling utama yaitu nah, apa aja sih yang diperlukan harus dipersiapkan oleh teman-teman sekalian? Yang pertama, persiapan materi, persiapan fisik, serta persiapan mental teman-teman untuk mengikuti ujian nasional yang sudah semakin dekat. Ibu mempunyai tips and tricks untuk mengikuti ujian nasional. Yang pertama, pemantapan pemahaman materi-materi yang sudah diberikan untuk mengikuti ujian nasional dimulai dari sekarang. Mulai teman-teman mulai lagi mengingat-ingat materi apa saja yang sudah diberikan, soal-soal apa saja yang sudah diberikan oleh guru-guru. Dimulai dari sekarang teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa meminta kepada pihak sekolah mengenai strategi kompetensi kelulusan tahun sebelumnya. Kenapa harus tahu? Karena untuk menjadi acuan teman-teman mengikuti ujian nasional dan acuan teman-teman standar kelulusan di tahun ini. Walaupun mungkin akan berbeda dari tahun yang sebelumnya, cuma pasti sedikit banyak akan sama dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, teman-teman bisa sering-sering belajar kelompok mengenai materi-materi yang sudah diberikan, bertukar pikiran dengan teman-teman yang lain, bisa bertukar pikiran dengan kakak kelas, atau bertukar pikiran dengan teman-teman yang akan lebih paham terkait materi, seperti itu. Langkah yang keempat, teman-teman bisa mengurangi bermain di luar sana. Yang keempat, teman-teman bisa mengurangi bermain terlebih dahulu. Kenapa harus dikurangi? Karena di sini teman-teman harus fokus tetap pada satu tujuan, yaitu untuk mempersiapkan ujian nasional yang sudah semakin dekat. Takutnya kalau teman-teman dibanyakin bermain, nanti malah tidak fokus untuk mengikuti ujian nasional karena fokusnya terbagi-bagi. Seperti itu. Yang kelima, teman-teman bisa sering-sering berlatih ujian-ujian nasional atau ujian-ujian tryout sebelumnya. Karena bisa jadi ujian-ujian yang sebelumnya, soal yang sebelumnya ada di tryout, ada di UAS, ada di UTS, itu bisa jadi keluar di ujian nasional. Nah,
Kenapa teman-teman bisa mengerjakan ujian-ujian yang sudah diberikan? Nah, kenapa teman-teman harus mengerjakan ujian yang sudah diberikan? Bisa jadi ujian yang sudah diberikan itu akan keluar di ujian nasional, seperti tryout, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, yang ketujuh, teman-teman mengikuti rangkaian tryout, karena tryout itu sangat penting. Dari tryout, kita bisa mengetahui nih batas mana sih pemahaman kita, sampai mana sih pemahaman kita untuk mempersiapkan ujian nasional. Nah, setelah mengikuti tryout, teman-teman juga perlu menjaga kesehatan, mulai dari kesehatan mental, kesehatan fisik. Nah, di sini teman-teman jangan terlalu banyak bergadang, boleh bersemangat belajar untuk mempersiapkan ujian nasional, cuma tetap harus jaga kesehatan, tetap harus tidur yang cukup, makan yang bergizi, olahraga yang terutin. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, teman-teman tetap harus bertawakal atau meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa, karena usaha tanpa doa itu percuma, karena kita tetap harus berdoa pada Sang Pencipta, itu teman-teman. Nah, ibu ada cerita nih. Dulu ibu punya teman yang malas banget belajar, padahal sebentar lagi ujian nasional sudah dimulai. Mulai dari dia tuh malas ikut ujian tengah semester, jarang masuk kelas, selalu tidur di kelas, tidak pernah mendengarkan materi-materi yang diberikan, tidak punya semangat belajar lah, karena ada faktor-faktor di belakangnya, karena dia tidak terlalu suka kegiatan belajar seperti itu. Nah, pada suatu hari teman ibu ini dipanggil sama guru ibu waktu itu, dinasihat lah, dikasih saran untuk berkembang ke depannya, untuk mempersiapkan ujian nasional sudah semakin dekat, karena kalau dia terkesan kayak gitu nggak bakal lulus ujian nasional dan stuck di kelas itu aja dan nggak maju-maju. Nah, setelah guru ibu memberi arahan kepada teman ibu, guru ibu masuk ke dalam kelas untuk memberi masukan atau memberi kita teman-teman ini informasi lah, bahwasannya kita memiliki teman yang bisa dikatakan tingkat belajarnya itu turun atau gak mau maju-maju, atau bisa dikatakan kita punya teman yang lagi di fase malas belajar. Nah, kita nih teman-teman itu juga faktor utama, kita sebagai teman itu faktor utama dari perkembangan teman kita yang lain. Gimana mau teman kita ini maju atau berkembang kalau kitanya sendiri pun malas. Nah, sebelum kita ngasih semangat ke teman kita yang lain, kita juga perlu menyemangatin diri kita sendiri. Nah, kita udah semangat, kita kompak nih sekelas, kita rembukan bahwasannya kita kompak untuk memberikan perhatian lebih kepada teman kita yang ini. Kita ajak dia belajar kelompok terkait materi-materi yang sudah tertinggal, kita ajak dia untuk bertukar pikiran, kita ajak dia untuk latihan ngerjain soal-soal yang sebelumnya. Nah, dia mulai nih, teman kita yang ini nih mulai semangatnya belajarnya naik lagi, kembali lagi, dia mulai mau belajar, dia mulai mau mendengarkan guru-guru menjelaskan materi, dia mulai mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Nah, setelah hari H ujian nasional ini, kita semua sudah usaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan ujian nasional. Setelah di hari H ini, kita semua fokus untuk kerjain soal sendiri-sendiri, udah tidak ada kelompok-kelompok, karena kita fokus untuk diri kita sendiri dulu. Nah, setelah ujian nasional berakhir, mulai keluar nilai-nilai ujian nasional, dan kita bangga kepada teman kita yang kemarin dibilang malas ini. Dia berkembang pesat dan berkembang sangat signifikan. Dia mendapatkan nilai yang memuaskan, yang tadinya dia nilainya di bawah rata-rata, sekarang di atas rata-rata. Nah, jadi intinya atau apa sih yang mau ibu sampaikan terkait kasus ini? Teman-teman itu boleh fokus diri sendiri, cuma kita tetap harus membantu teman kita yang malas belajar. Karena apa? Karena kan kalian masuk bareng-bareng.
dan kalau bisa keluar pun bareng-bareng. Selain Ibu mau menyampaikan untuk teman-teman tetap fokus belajar, tetap yang pertama semangat belajarnya, terus yang Ibu kasih informasi pada saat ini terkait langkah apa sih yang harus disiapin sebelum ujian nasional selain belajar, ada yang tadi seperti jaga kesehatan, berdoa, olahraga, dan seperti itu. Nah, Ibu dari tadi ngejelasin strategi dan langkah-langkah, emang ada Bu manfaatnya bagi kita? Ada dong manfaatnya. Yang pertama, kalian jadi tahu arahnya nih, kalian mau harus mulai dari mana ya, kalian mau gimana ya untuk ujian nasional ini, untuk persiapan ujian nasional ini. Nah, yang kedua, di langkah-langkah ini kan ada tryout atau ujian-ujian sebelum ujian nasional kan. Nah, kalian jadi tahu nih, emang sepenting itu ya ternyata ikut tryout. Oh, sepenting itu ya kita belajar dari ujian-ujian sebelumnya. Ternyata kita jadi tahu tolak ukur pemahaman kita itu sampai mana dan sejauh mana. Jadi Ibu hanya berpesan tetap semangat untuk mengerjakan, jadi Ibu berpesan tetap bersemangat untuk mempersiapkan ujian nasional yang akan datang. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa belajar, dan jaga kesehatan kalian agar kita dapat bertemu. Nah, sebelum rangkaian ini lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar semuanya dimudahkan. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan Ibu berbicara dan menjelaskan dari tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.